Silakan langsung saja ya kepada para pemateri, karena PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendidik dalam pendidikan Islam atau tafsir Quran Surat An-Najm ayat 5-6, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, sebelum ke tafsirnya, kita bahas yang umum dulu ya. Yaitu yang pertama, pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, dalam literatur lain, kita mengenal bahwa pendidik itu sebagai guru, dosen, pengajar, tutor, dosen, edukator, trainer, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik itu sering disebut sebagai murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan juga mursyid. Nah, penggunaan julukan dari pendidik ini sesuai dengan pengertian dan juga keterampilan dari pendidik itu tersendiri gitu. Tergantung dari ruang gerak dan lingkungan juga. Okay, next. Nah, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu ditetapkan bahwa guru adalah pendidik yang profesional yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sedangkan pendidikan dalam perspektif Islam adalah pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fidra. Nah, selanjutnya di sini ada subjek pendidikan dalam surat An-Najm ayat 5-6. Saya akan bacakan dulu suratnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Nah, di sini juga ada makna mufradatnya. Makna mufradatnya yaitu allamahu, mengajarkan kepadanya, syadidu, yang sangat, al-quwa, kuat, dumirroh, yaitu mempunyai kekuatan, fastawa, lalu dia cukup sempurna. Next. Yang selanjutnya ada asbabun nuzul Quran Surat An-Najm ayat 5-6, yaitu ayat ini merupakan jawaban dari perkataan mereka yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanyalah tukang dongeng yang menceritakan dongeng orang-orang terdahulu. Lalu dijelaskan bahwa Muhammad itu bukan diajari oleh seorang manusia, tapi ia diajari oleh Jibril alaihissalam yang sangat kuat.
Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan lagi dalam ayat ini bahwa Jibril itu mempunyai kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa, seperti dalam riwayat bahwa ia pernah membalikan perkampungan Nabi Lut, kemudian mereka diangkat ke langit lalu dijatuhkan ke bumi. Ia juga pernah menghembus kaum Sumud hingga berterbangan. Dan apabila ia turun ke bumi hanya dibutuhkan waktu ke bumi hanya sekejap saja. Lagi pula ia dapat merubah bentuk dengan berbagai rupa. Next, ada juga pendapat para mufasir dari surat An-Najm tersebut, yaitu ada dari Muyasar, Al-Misbah, dan tafsiran Al-Ajhar. Menurut tafsiran Muyasar ini yaitu malaikat Jibril itu sangat kuat menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW yang sangat besar. Terus tafsiran yang ke ayat ke-6 itu yang malaikat Jibril ini mempunyai keteguhan dan ia juga menempatkan diri kepada Rasulullah SAW dalam rupanya yang asli. Lalu ada penafsiran dari Al-Misbah. Penafsiran dari Al-Misbah ini yaitu kata Allamahu di sini itu diartikan sebagai diajarkan kepadanya, bukan berarti bahwa wahyu tersebut itu bersumber dari malaikat Jibril. Nah, seorang yang mengajarkan ini tidak mutlak mengajarkannya sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Lalu bukankah kita mengajar anak kita membaca, padahal seringkali bacaan yang diajarkan itu bukan karya kita. Menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara baik dan benar adalah salah satu bentuk pengajaran. Nah, malaikat ini menerima wahyu dari Allah dengan tugas menyampaikannya secara baik dan benar kepada Nabi SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan pengajaran di sini. Lalu ada menurut penafsiran Al-Ajhar. Menurut penafsiran Al-Ajhar ini yaitu Nabi SAW tidak pernah diajari oleh seorang manusia pun, akan tetapi beliau juga diajari oleh Jibril yang berkekuatan hebat. Sedangkan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dhaif. Ia tidak mendapatkan ilmu kecuali sedikit saja. Di samping itu juga Jibril adalah terpercaya perkataannya, sebab kecerdasan yang kuat merupakan syarat kepercayaan orang terhadap perkataan orang lain. Begitu pula ia terpercaya hafalan maupun amanatnya. Artinya dia tidak lupa dan tidak mungkin merubahnya. Lalu Jibril juga mempunyai kekuatan pikiran dan kekuatan tubuh. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ia pernah mencukil negeri kaum Lut tersebut. Next. Nah, di sini juga ada kandungan ayat tersebut, yaitu kandungan ayatnya, yaitu Allah menegaskan bahwa klasifikasi seorang pendidik itu atau siapa saja yang berkomitmen menjadi seorang pendidik, yaitu seperti halnya seorang malaikat Jibril yang mana beliau digambarkan memiliki fisik dan psikis yang sangat kuat dan mampu memecahkan masalah, mempunyai akal cerdas, serta bersikap wajar yang tidak berlebih-lebihan. Lalu dikaitkan dengan aspek tarbawiynya, yaitu yang pertama, seorang pendidik itu harus cerdas dalam mengajar, kuat menghadapi anak didiknya, serta harus konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Yang kedua yaitu seorang pendidik juga dapat menjadi model dan teladan bagi murid-muridnya. Yang ketiga, seorang guru itu bersikap sewajarnya tanpa ada sesuatu yang menyimpangnya. Next. Ya, bismillah. Di sini saya akan membahas tentang Allah sebagai pendidik dan karakteristik guru.
dari tafsir Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Nah, di sini ada ayatnya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Next. Nah, dalam asbabun nuzul Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ini adalah, jadi dalam tafsir Maragi disebutkan menjelaskan bahwa asbabun nuzul surah Ar-Rahman ini adalah seorang kafir Mekah menuduh bahwa Nabi Muhammad diajari oleh seseorang tentang Al-Qur'an. Surah Ar-Rahman menjawab bahwa Allah lah yang Maha Rahman yang mengajari Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi surah Ar-Rahman ini adalah bantahan kepada seorang kafir yang menuduh Rasulullah adalah seorang pengada-ngada gitu. Jadi Al-Qur'an itu diajarkan oleh orang lain kepada Rasulullah, jadi bukan dari Allah. Nah, ini ayat ini turun sebagai bantahan. Next. Nah, dalam tafsir An-Nur juga dijelaskan, jadi setelah selain di dalam tafsir An-Nur ayat Ar-Rahman ini 1 sampai 3 menjelaskan tentang bagaimana Allah dalam sifatnya yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks ayat ini Ar-Rahman juga dapat ditambahkan bahwa kaum musyrikin Mekah tidak mengenal siapa Ar-Rahman ya. Jadi ada di ayat lain di surah Quran surah Furqan ayat 60 dijelaskan orang kafir itu tidak mengenal siapa Ar-Rahman itu, apakah orang lain atau Allah. Nah, ayat ini turun sebagai bantahannya. Jadi dimulai surah ini dengan kata tersebut bertujuan agar mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan mereka akan tergugah dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, di sini ada karakteristik guru dalam Quran surah Ar-Rahman 1 sampai 4. Nah, ini beberapa sifat atau karakteristik guru dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Yang pertama yang saya temukan adalah 1, berjiwa rahman atau pengasih bagi Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Nah, jadi seorang guru atau pendidik hendaknya berjiwa pengasih dan penyayang terhadap murid atau peserta didik. Sebagaimana yang dicontohkan Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Dia Allah menunjukkan sifat Maha Pengasihnya Ar-Rahman. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ayat kedua yaitu mengajarkan Al-Qur'an, allamal Qur'an. Nah, di sini Allah Maha Pengasih ini yaitu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi meliputi orang mukmin, orang kafir pun Allah Maha Pengasih, tidak membeda-bedakan dari mereka. Jadi kita sebagai guru hendaknya berusaha merenungkan salah satu dari sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, hal ini juga dipaparkan oleh At-Tiyah Al-Abrashi dalam bukunya yang mengutip dari Imam Al-Ghazali bahwa seorang guru mempunyai kewajiban menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap anaknya sendiri. Nah, seperti dijelaskan dalam ayat yang lain dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, saya bacakan ayatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat di atas itu merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatur bagaimana seharusnya sikap seorang guru, yaitu di situ adalah Rasulullah yang bersikap lemah lembut terhadap sesamanya, bahkan terhadap musuhnya sekaligus. Dia pun tidak berlaku kasar, itu sering memaafkan mereka, terus bermusyawarah dengan mereka meskipun hati mereka belum lunak. Maka akhirnya Rasulullah pun bertawakal kepada Allah akhirnya setelah berusaha tentunya. Nah, yang kedua setelah karakteristik seorang guru yaitu Maha Rahman, yaitu yang kedua ada berjiwa ikhlas dalam mendidik murid. Nah, selain bersikap Rahman, guru juga harus mempunyai
jiwa ikhlas dalam dirinya dalam berjuang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Sebagaimana sifat Allah yang Maha Rahman, terus yang selalu mengasihi dan menyayangi makhluknya. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa kita yang nantinya sebagai seorang calon pendidik agar memiliki jiwa yang ikhlas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah ya, bukan sebagai guru. Jadi sebagai hamba Allah itu kita patut mempunyai jiwa yang ikhlas dalam mendidik dengan lillahi ta'ala, berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berjiwa ikhlas ada juga yang ketiga adalah seorang karakteristik seorang guru adalah berilmu. Jadi seorang guru selain tadi bersifat rahman dengan jiwa ikhlasnya juga haruslah berilmu. Itu seperti dicontohkan dalam Al-Rahman. Jadi Allah mencontohkan pada kita sebagai guru dalam ayat pertama itu Ar-Rahman, penyayang. Setelah itu barulah Allah menunjukkan kepada kita untuk aktif mencari ilmu. Allamal Quran. Itu seorang guru aktif berpikir dan agar muridnya dapat memahami dan mengetahui materi yang akan disampaikan. Nah, jadi itulah karakteristik berilmu. Nah, seperti gini analoginya. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang sopir kendaraan. Jadi sedangkan murid-muridnya sebagai penumpangnya. Jadi muridnya akan diarahkan kemanapun, ia tergantung supirnya. Jika sopir tahu dan paham jalan, maka bisa sampai pada tujuan akhir. Sebaliknya jika sopir itu bingung atau tersesat, maka dampaknya juga pada penumpangnya juga. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, senang memberi nasihat atau mengingatkan murid. Nah, dalam ayat khalaqal insan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dari bentuk jasmaninya, rohaninya, dan juga akalnya, semualah Allah yang telah merancangnya gitu. Nah, lalu jadi pada dasarnya seorang murid itu juga tidak lain hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Nah, maka itu bagaimana Nabi yang menjelaskan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu seorang guru yang baik ialah orang yang sabar dan suka menasehati, memberi pengertian, mengingatkan muridnya yang terlanjur bersalah atau melanggarnya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, yang terakhir adalah guru adalah seorang designer of instruction atau perancang pengajaran. Jadi pada masa sekarang peran guru sebagai seorang designer of instruction atau perancang pengajaran. Jadi dapat dilihat kompetensi guru sekarang itu sebagai penyusun rencana pembelajaran ya, atau RPP gitu, rencana pelaksanaan. Itu merupakan satu desain yang didesain untuk proses kegiatan belajar mengajar itu agar terencana dan tersistem dengan baik gitu. Nah, next. Nah, itulah tadi analisis kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Jadi ada yang pertama adalah karakteristik guru harus bersifat rahman, terus yang kedua berjiwa ikhlas, terus yang ketiga berilmu, terus yang keempat senang menasehati, dan yang ketiga adalah guru sebagai perancang pengajaran. Ya, itu sekian saja dari saya. Terima kasih. Next. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik ya teman-teman, setelah tadi menyimak bersama gitu pematerian dari tiga rekan saya, selanjutnya di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan selanjutnya, di mana ayat ketiga yang kelompok kami coba untuk dikaji itu terkait Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik, yaitu dari yang kita kaji Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-151. Baik, mungkin sebelum dijelaskan lebih lanjutnya, akan dibacakan terlebih dahulu untuk ayat Al-Quran dan juga artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu, yaitu seorang Rasul atau Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami,
menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui, yang apa yang kamu belum ketahui. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada terkait asbab nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-151 ini. Dalam tafsir An-Nur bahwa asbab nuzulnya itu masih berkaitan erat dengan komentar orang-orang kafir pada ayat sebelumnya, yakni berkenaan dengan adanya perubahan terhadap kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi ya teman-teman, maksudnya tuh bahwa turunnya ayat ke-151 ini tuh masih berkaitan erat atau berkorelasi dengan ayat ke-150. Jadi apa namanya tuh, kan pada ayat ke-150 tuh Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk perintahnya itu untuk memindahkan gitu arah kiblatnya itu kan asalnya ke Baitul Maqdis, tapi dipindahkan ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Nah, namun adanya perintah tersebut, komentar atau respon daripada orang-orang kafir di Mekah pada saat itu tuh malah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu merasa kebingungan seperti itu gitu ya, dan tidak percaya istilahnya itu tuh sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu Allah menurunkan ayat ke-151 ini tuh sebagai sebuah jawaban tegas, ya sebagai sebuah jawaban tegas gitu, bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah terhadap pemindahan kiblat ini tuh benar gitu, tegas sebagai sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ke-151 ini tuh turun karena tadi gitu untuk menjawab apa sih yang tadi berkaitan dengan ayat ke-150-nya. Mungkin boleh di next. Punten. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui ya asbab nuzulnya, di sini ada pendapat para mufasir tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-151 ini. Nah, ini kan ada beberapa dari tafsir gitu ya, walaupun memang sebenarnya isinya tuh kalau misalkan disimpulkan hampir sama gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama dari tafsir Al-Maraghi. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa apa ya istilahnya, sesungguhnya Allah pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu hendak menyempurnakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, apa saja sih gitu ya nikmat yang diberikan Allah tuh? Kalau sebelum kita fokus ke ayat ininya gitu ya, kalau misalkan kita korelasikan dengan ayat tadi yang emang berhubungan sama asbab nuzulnya yang ayat 150, ya nikmat Allah tuh dengan memberikan kekuasaan Baitullah sebagai kiblatnya gitu kan ya, dipindahkan gitu. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah tuh, Allah telah mengutus seorang rasul yakni Nabi Muhammad SAW, ya mengutus Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah itu mau diberikan oleh Allah itu beberapa tugas, sebagaimana tadi gitu. Kalau misalkan kita tadi apa ya disimak ayat terjemah dari Al-Qur'annya sendiri, bahwa tugas dari Rasulullah itu yang pertama tuh kan membacakan apa namanya ayat-ayat Allah, atau di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala atau ayat-ayat Al-Qur'an ini tuh tentu ya teman-teman akan istilahnya apa membimbing dan juga memberikan petunjuk bagi siapa saja gitu ya ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar. Nah, kemudian kitab suci Al-Qur'an tersebut juga merupakan sebagai sebuah dalil nyata atau bukti yang menunjukkan akan adanya keesaan dan juga gitu keagungan Allah dalam menata atau mengelola alam semesta ini. Nah, di samping itu di dalam tafsir Al-Maraghi ini juga dijelaskan bahwa pada saat itu apa ya Rasulullah SAW juga kan ya, kan Rasulullah itu sebagai pendidik gitu, sebagai subjek didiknya, sedangkan para para umatnya dan juga para sahabatnya itu sebagai objek didik, atau kalau dalam dunia pendidikan kita sekarang ya menjadi peserta didiknya gitu. Nah, Rasulullah juga senantiasa menanamkan apa benih-benih akhlak mulia, maksudnya menanamkan akhlak mulia kepada para umatnya ataupun kepada para sahabatnya, sehingga tidak heran gitu ya hasil didikan dari Rasulullah itu sendiri menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kualitas yang luar biasa, dan bahkan apa ya perilaku akhlak mulianya pun bisa tercermin gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu kemudian
untuk yang kedua yaitu dari tafsir An-Nur. Nah, kemudian kalau misalkan kita dikaitkan gitu, baik dalam tafsir Al-Maraghi ataupun dalam tafsir An-Nur, kalau kita melihat pada kata di yang tadi ya wa yuzakkikum, nah itu tuh kan merujuk pada artinya itu membersihkan. Jadi artinya Rasulullah SAW itu membersihkan jiwa umat manusia pada saat itu ya dari berbagai kotoran berbagai kotoran perbuatan hina seperti kebiasaan jahiliyah, seperti yang kita ketahui gitu ya. Kan kalau pada saat itu tuh banyak ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu, seperti pada saat itu kan masih adanya membunuh anak dengan maksud untuk meringankan beban penghidupan, terus bahkan anak perempuan tuh kan yang sengaja gitu ya dikubur walaupun masih hidup kayak gitu, atau bahkan banyak juga pertumpahan darah yang walaupun penyebabnya itu masih hal sepele gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu tafsir dari At-Tabari. Nah, untuk yang tafsir ini sama gitu seperti tadi juga, kalau Allah tuh ya ingin menyempurnakan nikmatnya dengan memberikan nikmatnya itu kepada manusia, yaitu seperti tadi ya berupa petunjuk kenapa ditugaskan Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan pasti tadi tuh wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, berarti kan mengajarkan Al-Qur'an, karena memang kalau Al-Qur'an itu sendiri kan ya sebagai sebuah pedoman gitu dalam hidup kita agar hidup kita itu lebih tertata gitu. Nah, kemudian untuk tafsir dari Al-Misbahnya, jadi Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ini sebagai hampir sama isinya, tapi ada yang dijelaskannya itu dalam tafsir Al-Misbah. Jadi ayat ini tuh sebagai sebuah bentuk pengabulan atau jawaban atas doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika sedang pembangunan Ka'bah bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu. Jadi doa dari Nabi Ibrahim tuh kalau boleh teman-teman nanti dicek di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-129. Nah, di situ tuh artinya itu ya lebih ke doa dari Nabi Ibrahim ingin kepada Allah gitu agar nantinya tuh diutus yang artinya itu kan ya Tuhan kami utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, itu kan doa dari Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, maka dari itu ayat ini tuh kalau dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah itu sebagai sebuah pengabulan atau jawaban atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Masih ada waktu ya? Oke, dipersingkat aja langsung ke tafsir selanjutnya yaitu tafsir belum sebentar ya. Sedikit lagi. Nah, yang tafsir ini dulu yang tafsir fi Jilalil Quran. Nah, kalau dilihat dalam tafsir ini, kalau kita melihat yang tadi artinya serta mengajarkan kepada kamu Alkitab dan juga Al-Hikmah. Nah, ini tuh mencakup bukan hanya mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran saja, tapi pada saat itu Rasulullah juga gitu ya mengajarkan pokok-pokok atau isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian di dalam ayat tersebut terdapat relevansi dengan konsep pendidikan, di mana tadi seperti sudah jelaskan di muka bahwa Nabi Muhammad itu ya sebagai sebagai subjek didik atau sebagai pendidiknya, dan sahabat atau umatnya itu ya sebagai peserta didik atau objek dari yang dididik oleh Rasulullah. Kemudian sama sih kalau inti dari Fijalil Quran juga, kalau bayu zakikum itu menyucikan ruh dari kesyirikan dan juga kebodohan atau kejahilan pada saat itu. Boleh langsung aja ya. Yang selanjutnya yaitu ke tafsir Al-Mizan. Nah, kalau dalam tafsir ini tuh jadi konteks dari pendidiknya itu kan dari yang mengajarkan atau yu'alim kepadamu Alkitab dan juga as-sunnah kepada umatnya. Nah, ada juga gitu ya pendapat menurut Muhaimin bahwa pengajarannya itu terdapat pada ayat ini tuh mencakup secara praktisi maupun secara teoritis. Kemudian
Oke, itu aja sih mungkin ya. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ke intisari dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 151 ini. Setelah tadi ya dipaparkan gitu beberapa tafsir yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka secara umum bahwa intisari kandungan dari ayat ini tuh Allah itu hendak mengingatkan gitu kepada umat manusia agar senantiasa bersyukur atas apa saja nikmat yang telah Allah karuniakan, yaitu karunia itu apa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan gitu ya, yang menjadi uswah kita semua. Nah, diutusnya Nabi Muhammad seperti tadi sudah diulang-ulang, tugasnya itu yang pertama diantaranya dengan membacakan ayat-ayat Allah, kemudian menyucikan yuzakikum, menyucikan manusia dari berbagai keburukan atau kebobrokan akhlak, kemudian juga ya intinya ada itu merupakan sebuah kenikmatan gitu ya yang Allah berikan gitu. Nah, kemudian jadi kalau dalam konsep ini, tadi juga mungkin sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya bahwa konsep taklimnya itu tidak hanya menjangkau pada domain kognisi saja, tapi juga secara komprehensif. Jadi semuanya baik dari domain psikomotor sama juga afektif. Nah, proses taklim yang terjadi juga tidak mengacu pada misalkan yang tadi membacakan ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak berarti secara harfiah gitu membaca saja, tapi lebih luas maknanya, bagaimana perenung setelah apa yang dibaca misalkan ya, si peserta didik atau objek didik itu mampu merenungkan dan juga memahami apa yang ia baca sehingga cerminan perilaku akhlak mulianya itu dapat tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Istilahnya apa yang dipelajarinya itu melahirkan sebuah tanggung jawab moral terhadap ilmu yang diperolehnya sehingga tidak hanya sekedar tahu gitu. Nah, kemudian next slide terakhir kayaknya. Nah, next ya ini adalah analisis kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, jadi ya baca juga di jurnal bahwa idealnya atau pada hakikatnya pendidik dalam atau subjek didik dalam pendidikan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat ke ayat ini, pendidiknya itu siapa? Yaitu Rasulullah. Nah, sedangkan kalau ada juga pendapat dari Al-Rasyidin bahwa ada dua pendidik lainnya, yaitu siapa? Yaitu para ulama sebagai para pewaris Nabi dan juga Rasul dan para orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, kemudian ya kalau misalkan sebenarnya ya teman-teman banyak sekali gitu kalau nanti teman-teman mengkaji lebih lanjut ayat yang menjelaskan terkait subjek didik ini sendiri. Contohnya tuh kan yang pertama ya tadi bahwa hakikatnya pendidik pertama itu Allah. Nah, ini juga dijelaskan dalam tafsir apa sih kalau kita kaji dalam Quran surat Al-Fatihah gitu ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah tuh kan Rabb alam semesta gitu ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pendidik yang agung bagi seluruh alam semesta. Nah, itu juga menunjukkan gitu kalau kita lebih kaji dalam bahwa ya emang Allah itu sebagai pendidik yang pertama seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Oh iya, kalau kita kaitkan gitu ya dengan saat ini atau ya dengan misi dari atau tugas daripada seorang pendidik itu sendiri, jika dikorelasikan dengan ayat ini, ada dua tugas atau dua misi dari seorang mu'alim, murabi atau dari pendidik itu sendiri ya. Nah, yang pertama misinya itu adalah pengajaran. Jadi seorang pendidik itu hendaknya menyampaikan berbagai macam pengetahuan ataupun pengalaman kita gitu kepada peserta didik. Jadi teringat ini ya, saya sedikit teringat apa yang sering disampaikan oleh ketua prodi kita semua gitu bahwa ketika nanti kita menjadi seorang pendidik, maka ketika menyampaikan pengetahuan, ketika materinya cuma sedikit gitu ya, tapi kita sebagai pendidiknya harus prepare, harus mempersiapkan lebih banyak gitu dari apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Kemudian tugas yang kedua atau misi yang keduanya itu adalah tadi yang diulang-ulang selain kita nantinya menyampaikan pengetahuannya gitu ya, tentunya kita mempunyai tugas lain, menyucikan atau membersihkan jiwa ruhani daripada peserta didiknya sehingga tidak hanya sekedar tahu tapi lebih bagaimana setiap proses pembelajarannya itu diarahkan agar bernilai ibadah gitu, agar setiap kalau misalkan ini mah implementasinya bisa dilakukan kalau misalkan
ditata dulu gitu, baik fisik ataupun rohaninya sebelum pembelajaran, sehingga hati para peserta didik tuh terpaut hanya kepada Allah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu mu'alim itu adalah orang yang mampu ditugaskan, analisisnya ya, mu'alim itu adalah orang yang mampu ditugaskan dalam hal mengkonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis. Ya, ini sudah jelas gitu ya tadi secara komprehensif, di mana ya tugas pendidik bukan hanya tugasnya dalam domain kognisi saja, tapi juga dalam ranah afektif, kemudian tadi juga dalam psikomotor juga gitu. Apalagi gitu ya sekarang kalau misalkan kita tinjau dari tujuan pendidikan Sisdiknas itu sendiri ya, yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan sudah jelas gitu kalau membentuk akhlak mulia pada peserta didik ya bukan hanya tugas dari kita sebagai calon guru PAI, tapi ya semua guru juga gitu mempunyai tugas. Namun dalam hal ini mungkin kita karena ranahnya lebih terarah, berarti kita harus punya lebih tugas yang lebih gitu. Bagaimana caranya agar setiap proses pembelajaran itu dapat membentuk akhlak yang baik gitu kepada peserta didik gitu. Kemudian udah sih. Oh iya, satu lagi. Rasulullah tuh jadi pada saat itu tuh ya, jadi tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga beliau udah itu sih ya, mengamankan tugas untuk memelihara kesucian manusia. Mungkin cukup deh, moderator. Oh Ya, iya, terima kasih satu banyak lagi. kepada para pemateri. Satu lagi kesimpulan katanya. Ya, izin menyampaikan kesimpulan ya. Sebentar. Dari kajian tafsir kita tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, tadi dalam tafsir Quran Surat An-Najm ayat 5 sampai 6 itu dapat disimpulkan bahwa pendidik itu merupakan subjek pendidikan dan merupakan perangkat utama dalam mendidik di dalam Islam. Di dalam Quran Surat An-Najm ayat 5 sampai 6 tersebut ya, yang menjadi subjek pendidikan itu adalah malaikat Jibril. Nah, dari sisi kajian tarbawinya, dari ayat ini ya dapat disimpulkan bahwasanya seorang pendidik itu idealnya itu kuat dan cerdas dalam menghadapi anak didiknya, serta harus konsisten antara ucapan dan perbuatannya, dan juga dapat menjadi model atau suri tauladan bagi peserta didik. Nah, sedangkan dalam tafsir Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 dapat disimpulkan bahwa Allah itu merupakan pendidik. Allah itu mengajarkan Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran, baik secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Allah mendidik manusia juga melalui Al-Quran dan juga para nabi. Allah juga merupakan Tuhan yang mengajarkan manusia atau Nabi Adam itu mengenal seluruh benda di alam semesta. Nah, dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4, kita dapat mengambil hikmah tentang karakter pendidik, yaitu berjiwa rahman atau pengasih dan penyayang, berjiwa ikhlas dalam mendidik murid, berilmu atau alim, senang memberi nasihat, dan merupakan bisa menjadi perancang pengajaran. Nah, sedangkan dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 151 dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan pendidik utama di bumi. Pendidik itu ya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di bumi Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk mendidik umatnya agar menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Dari Nabi Muhammad SAW kita dapat belajar ya bahwa pendidik itu bukan hanya mengajar, tapi juga idealnya bisa menjadi suri tauladan bagi yang dididik. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa. Nah, supaya itu ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya. Yuk, siapa dari teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung saja on-kan mic-nya. Izin bertanya. Dipersilahkan, Asep, punten izin bertanya. Ya, silakan. Nah, tapi sebelumnya punten ya, Silakan. sebelumnya punten off cam. Jadi pertanyaannya tadi kan dijelaskan dalam karakteristik pendidik ya di dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Nah, saya di Ar-Rahman ayat 4 kan allamahul bayan. Artinya mengajarnya pandai berbicara. Nah,
kalau menurut yang tadi dijelaskan bahwasanya Ar-Rahman ayat 4 ini mengarah kepada seorang perancang pengajaran. Tapi kalau dilihat dari artinya, mengajarnya pandai berbicara. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa tafsirnya itu emang guru itu memerlukan bahasa sebagai alat penghubung atau komunikasi. Terus kan al-bayan itu yaitu menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati sehingga timbullah bahasa-bahasa menurut tafsir yang tadi dijelaskan. Nah, pertanyaannya kan kita calon guru gitu ya, seorang pendidik. Nah, kalau misalkan menurut karakteristik Ar-Rahman ayat 4 mengajarnya pandai berbicara. Nah, bagaimana apabila kalau misalkan ada kasus nih, ada guru, tapi dia tuh belum bisa mengutarakan isi hatinya, jadi belum bisa pandai berbicara gitu. Tapi dia tuh bisa berbicara mah cuman tidak lancar atau tidak pandai gitu, tidak ya gitulah pokoknya mah. Jadi bagaimana solusinya apabila ada guru yang belum pandai berbicara sebagaimana karakteristik di Ar-Rahman ayat 4. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak kepada Teh Desya. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Teh Tamara. Bisa dikirim orang, Teh Tamara, barusan Asep reload, jadi chatnya nggak ada. Biar dibacakan kembali. Sambil nunggu, silakan dari ikhwannya mungkin. Kang Zenito. Gimana Kang Zenito? Kang Rahman, silakan, ada yang ingin bertanya dari ikhwan? Satria aja deh. Nah, ini dia pertanyaan di Teh Tamara ya. Nah, pertanyaannya, bismillah, saya ingin bertanya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pemateri bahwa menjadi guru itu harus berjiwa ikhlas. Nah, bagaimana pendapat para pemateri tentang guru yang dibayar seikhlasnya atau berpikir realistis, yang dimana guru itu dibayar tinggi sesuai dengan kemampuannya, dan bagaimana pendapat pemateri tentang menjadi guru sebagai profesi untuk mencari materi. Nah, itu ya pertanyaan dari Teh Tamara. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, silakan dari ikhwannya. Kang Zenito katanya ngeblank. Satria tadi udah bilang. Oh, Satria, silakan. Silakan Kang Satria. Bismillah ya, kalau udah beres. Satria izin bertanya kepada para pemateri mengenai penafsiran Al-Quran yang tadi. Disebutkan bahwa sekalipun guru itu memiliki karakter pribadi, namun tetap perlu memenuhi kualifikasi atau kompetensi sebagai seorang guru, seperti tadi bersifat kasih sayang, ikhlas, dan yang lainnya gitu. Itu kan di tafsir ayat tersebut tuh adalah idealnya seorang guru. Nah, menurut pemateri, mengapa kita tidak melakukan langkah preventif untuk menguji tidak hanya keilmuan saat orang ingin menjadi guru itu, tapi ada ujian untuk mengetes sifat kepribadiannya dan yang lainnya gitu. Agar nantinya seorang guru tuh tidak hanya pandai dalam menyampaikan materi, tetapi juga bisa menjadi orang tua yang baik di sekolah untuk anak muridnya. Kemudian salah satu guru pernah saya temui gitu. Namun beliau tuh menggunakan bahasa yang kasar gitu. Saya tahu itu tuh merupakan salah satu pendekatan yang beliau lakukan. Namun beberapa orang tuh tidak menerima dengan pendekatan tersebut karena menurutnya masa iya seorang guru melakukan pendekatan dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan dan tidak baik gitu. Bagaimana tanggapan pemateri? Terima kasih. Nah, terima kasih Kang Satria atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan Teh Desya ya. Kalau pertanyaan Teh Desya itu bagaimana jika ada guru yang tidak bisa menyampaikan isi hatinya atau belum pandai berbicara. Nah, kalau Satria gurunya itu sudah pandai berbicara, tetapi mengungkapkannya itu dengan hal-hal yang dianggap tidak senonoh gitu ya. Berarti dengan kata-kata kasar atau misalkan tindakan-tindakan lainnya. Nah, itu pertanyaannya. Nah,
Silakan untuk para pemateri bisa, kalau misalkan mau diskusi silakan diskusi dulu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, katanya ada yang mau bertanya, tetapi nanti ya kalau misalkan masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab lagi di sesi kedua. Silakan, ada yang mau menjawab dari para pemateri? Sambil menunggu, ya Teh Nenden lagi nulis. Biasanya Kang Agung yang jago nih. Sedap, Sep. Punten ke slide yang pertanyaan dulu. Ya, silakan yang izin ke toilet. Saya mau coba jawab, Sep. Ya, silakan Kang Agung. Nah, Kang kan Desya ya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 4 artinya mengajarnya pandai berbicara. Nah, sebetulnya ya ayat ini tuh berhubungan dengan komunikasi gitu. Jadi bahwa manusia dalam hidupnya tidak bisa lepas dari bermasyarakat, yaitu ya pasti memerlukan komunikasi. Nah, hubungannya dengan guru adalah seorang perancang pengajaran. Nah, yaitu komunikasi ini tuh dituangkan ke dalam rancangan pembelajarannya gitu. Jadi jika seorang guru itu ahli dalam berbahasa atau merancang metode pengajaran, nah itu bisa diaplikasikan kepada rancangan pembelajarannya gitu agar berjalan dengan sempurna. Nah, itu mungkin terus ada lagi yang tadi ditanyakan. Nah, bagaimana bila ada guru yang belum pandai berbicara dan menyampaikan isi hatinya. Nah, makanya kan oleh karena itu guru dituntut pandai berbahasa, yaitu untuk merencanakan dan mendesain materi pembelajaran. Dan yang nantinya akan menghasilkan metode yang akan ia gunakan dalam pembelajaran nantinya. Nah, kan ada juga ya waktu itu disebutkan dalam oleh Prof. Syahidin yang at-thariqah ahammu minal maddah, yaitu metode lebih baik daripada materi. Nah, jadi kemampuan berbahasa atau pandai berbicara itu ya tentunya berpengaruh pada pengetahuan yang kita transfer dari guru kepada muridnya. Nah, jadi bagaimana jika guru belum pandai berbicara ya mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi kan juga ada teori yang lain kan yang madah ahamu mina atau rikoh yang sebaliknya yang gitu kan. Jadi materi lebih penting daripada metode. Nah, itu kan masih perdebatan gitu. Ya intinya menurut saya ya kemampuan berbahasa itu penting untuk menyampaikan atau transfer knowledge gitu dari pendidik ke peserta didiknya agar lebih mudah dan pendidiknya pun akan lebih bisa memahami gitu. Nah, jadi agar lancar proses transfer of knowledge. Seperti itu sih kalau menurut saya. Boleh sedikit menambahkan, moderator? Iya, silakan Teh Nenden. Baik, bismillah. Coba sedikit menambahkan ya. Sebenarnya tadi udah jelas gitu yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi kan tadi tuh ini, ditulisnya kurang lengkap ya yang pertanyaan. Yang dari Teh Destia tuh kan tadi tuh yang tafsir surat Ar-Rahman yang ayat keempat tuh kan mengajarnya pandai berbicara. Nah, bener gak sih tadi pertanyaannya, terus apa kaitannya kalau tadi yang dijelaskan sebelumnya tuh berkaitan dengan perancangan dalam pembelajaran? Ada gitu ya kalau gak salah tadi Teh Destia. Iya Teh, iya ya. Mungkin nantinya dikoreksi aja. Jadi kenapa kayak mungkin tadi ya dari Agung kenapa dijelaskan terkait
sebagai perancang, Tafsir ayat keempat ini sebagai perancang dalam pembelajaran, karena kalau misalkan dikaji lagi, jadi kan dari tafsir ayat keempat ini, hakikatnya bahwa manusia itu adalah makhluk, apa sih namanya, yang memiliki potensi al-bayan. Kan kita ya diajarkan dari sejak lahir, dari kita kecil gitu sama orang tua kita untuk berkomunikasi. Nah, seenggaknya kita tuh kita mempunyai potensi al-bayan gitu, mempunyai potensi untuk berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, kemampuan bahasa ini sangat urgent gitu ya, sangat penting tadi yang sudah dijelaskan juga dalam proses pembelajaran, apalagi seorang pendidik gitu. Kalau misalkan proses komunikasinya kurang, istilahnya kurang, bukan mumpuni, ya kurang menguasai. Nah, bagaimana cara untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan materi-materi yang apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, walaupun memang banyak ya metode pembelajaran, tidak harus selalu dengan metode ceramah, tapi kan tetap gitu, apapun metodenya, tetap di pengantarnya mah pasti menggunakan komunikasi, penjelasan daripada pendidik atau guru itu sendiri untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan gitu kepada peserta didik. Jadi emang sangat penting gitu. Kalau ditanyakan ya yang namanya apa, perancang dalam pembelajaran, ya itu juga termasuk dalam perancangan dalam pembelajaran gitu. Jadi intinya, kalau kaitannya perancang pembelajaran dengan tafsir, surat Ar-Rahman ayat keempat ini, ya bahwa manusia itu hakikatnya sebagai makhluk yang memiliki potensi al-bayan atau bisa berkomunikasi. Nah, kemudian yang keduanya tuh kan, nah, bagaimana sih bila ada guru yang belum pandai berbicara dan menyampaikan isi hatinya? Mungkin ini tidak semua ya, maksudnya yang namanya seorang, mungkin ada saja gitu ya faktanya di lapangan, mungkin ada saja beberapa guru yang bukan tidak bisa sih, oh ya, yang belum pandai berbicara, ya mungkin ada saja gitu ya, itu lebih kembali lagi kepada karakter daripada setiap orang kan unik gitu ya, beda-beda, kita tidak bisa menyamakan, oh ya setiap guru pasti bakal pandai dalam berbicara gitu, menyampaikan di depan umum, di depan para peserta didiknya, itu sih. Tapi pada umumnya gitu ya, sepertinya gitu, ini menurut pendapat dari saya, yang namanya menjadi seorang pendidik, apalagi nantinya terjun di apa dunia persekolahan, sudah apa ya, kan basicnya tuh seperti kita aja, kita sudah sekolah gitu ya dengan ranah yang emang udah terarah gitu untuk pendidikan gitu, terus udah belajar kalau misalkan di praktek-prakteknya kayak micro teaching-nya, terus dari materi-materinya, kemudian dari presentasi-presentasinya juga kan kita juga belajar bagaimana cara berkomunikasi, kemudian ya yang seperti itu. Jadi seenggaknya pasti yang namanya pendidik itu ya bisa gitu, insya Allah pandai dalam menyampaikan apa ya, materi atau berkomunikasi dengan peserta didik, walaupun memang mungkin di lapangannya tidak semuanya pandai, yaitu balik lagi ke karakter dari atau kepribadian dari setiap orang guru itu beda-beda, seperti itu. Ya, jawaban yang luar biasa ya dari Kang Agung sama Teh Nenden. Karena waktunya dikit lagi ya, kita minta tanggapannya dari audiens. Silakan audiens, ada yang ingin menambahkan? Satria sedikit, Sep. Jika tidak ada, oh ya silakan. Bismillah, Satria izin menambahkan singkat saja ya. Sebetulnya Satria kira pas Teh Destia bertanya tuh sekaligus menjawab pertanyaan Teh Destia sendiri. Tadi bertanya tentang kenapa Ar-Rahman ayat 4 itu dihubungkan dengan seorang perancang pengajaran. Kemudian Teh Destia itu bertanya, jika ada pengajar yang kurang pandai berbicara, nah itu bagaimana? Seorang perancang pengajaran adalah seorang yang pandai merencanakan. Otomatis kalau kita tidak pandai berbicara, kita berarti harus mempersiapkan sebelumnya. Maka dari itu, guru itu harus merancang sebelum mengajar tuh, oke, ini yang ingin saya sampaikan, oke, nanti saya akan sampaikan ini, dan ini. Maka dari itu, saat menghadapi murid, guru tuh tidak kikuk ataupun linglung. Jadi sudah jelas apa yang akan dia sampaikan, karena sebelumnya sudah dirancang dan sudah direncanakan oleh guru tersebut. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Satria. Itu jawaban versi Kang Satria ya. Gimana Teh Destia atas jawaban dari para pemateri dan juga dari audiens? Tanggapannya? Ya, nuhun, mantap. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan mau dijawab dari pertanyaan siapa dulu ya? Apakah pertanyaan Kang Satria dulu atau pertanyaan Teh Tamara? Saya izin sedikit yang Tamara.
sesuai ini. Boleh nggak? Iya, silakan Kang Agung. Oke. Nah, jadi pertanyaannya dari Tamara adalah Bismillah, apa guru itu harus berjiwa ikhlas. Nah, bagaimana pendapat pemateri tentang guru yang dibayar seikhlasnya atau berpikir realistis, yang dimana guru itu dibayar tinggi sesuai kemampuannya. Yang pertama ya, yang benar ya, sudah semestinya guru itu mengutamakan. Nah, jadi mengutamakan ikhlas. Jadi maksudnya mengutamakan ikhlas itu bukan berarti guru itu tidak tidak boleh mengharap yang lainnya. Tapi yang utama adalah mengutamakan ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho dalam Allah. Karena kan kita sebagai manusia itu sejatinya itu mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadaku. Nah, terus berpikir realistis, gimana guru itu dibayar tinggi sesuai kemampuannya. Nah, ini mungkin ya banyak yang berpikir bahwa guru itu dibayar gaji tinggi sesuai kemampuannya. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengharap gaji yang banyak dari kerja mendidik. Nah, jadi akibatnya pendidikan kan jadi sangat mahal ya kalau guru itu dibayar bayar mahal. Nah, contohnya kan bukan hanya guru sih sebenarnya, kalau yang dibayar tinggi itu kan kalau guru kita tahu kenapa guru itu kadang-kadang ingin dibayar tinggi ya, karena guru itu gini loh, notabene nih pilot kan satu profesi yang dibayar tinggi. Nah, guru itu pilot itu sebelum jadi pilot ya diharuskan mengenyam pendidikan terlebih dahulu. Nah, disitulah terdapat kesenjangan gitu. Kenapa pilot gaji tinggi sementara orang yang mendidiknya menjadi pilot itu mendapat gaji yang rendah gitu. Nah, itulah makanya para guru itu merasa gimana ya maksudnya. Nah, seperti itulah. Nah, terus nah itu. Dan bagaimana pendapat pemateri tentang menjadikan guru sebagai profesi untuk mencari materi. Nah, menurut saya ya yang pertama mengutamakan ikhlas terlebih dahulu. Nah, kalau menurut saya sepertinya profesi sebagai guru itu ya bukan sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk mencari materi. Nah, contohnya ketika ada seorang ayah yang bekerja menjadi guru, tentu kan ia dari sisi lain ia sebagai guru, ia juga sebagai seorang ayah, mungkin sebagai seorang kepala keluarga atau dan lain-lainnya yang tentunya ia pasti memerlukan materi atau membutuhkan uang atau untuk survive dalam hidupnya. Nah, menurut saya tidak apa-apa sih kalau menjadikan guru sebagai profesi untuk mencari materi, tapi kembali lagi kepada hakikat manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi yang diutamakan adalah rasa ikhlas karena Allah dan yaitu tadi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Iya, terima kasih Kang Agung. Silakan dari para pemateri lainnya yang ingin menambahkan. Saya izin menambahkan. Bismillah, izin menambahkan ya. Ini dari perspektif saya sendiri ya. Jadi maaf kalau misalnya berbeda dengan pemateri sebelumnya. Kalau menurut saya ya, keikhlasan dalam menjadi guru tuh bisa kita mengambil dua sisi ya. Yang pertama dari sisi gurunya. Dari sisi guru itu idealnya guru itu harus ikhlas, harus meniatkan mengajar itu ya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jangan ada niat karena yang lain gitu. Niat utamanya itu. Nah, dan yang tahu keikhlasan kita itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena kita nggak akan tahu ikhlas enggak sih kita tuh sebenarnya. Karena kan ikhlas itu adalah amalan hati. Bisa jadi ketika kita merasa ikhlas, justru kita tuh sebenarnya tidak ikhlas gitu. Tapi usahakanlah selalu diniatkan karena Allah aja. Jadi dalam perspektif guru dalam perspektif sisi gurunya gitu ya, menurut saya wajib ya meniatkan diri untuk mengajar itu ikhlas gitu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan dari perspektif yang lain ya, dari sisi yang lain itu
dari sisi lembaga atau yang diajar gitu. Nah, sebagai lembaga atau lembaga atau peserta didik gitu ya, apa namanya itu, ada yang namanya juga kan menghormati guru gitu. Apa namanya, dengan salah satunya itu dengan cara memberi imbalan berupa uang gitu, berupa bayaran. Dan bagi guru gitu, itu nggak masalah gitu dibayar berapapun gitu. Yang penting kita ya udah mengajar gitu dengan semaksimal mungkin gitu. Tapi dari sisi lembaga atau dari sisi murid, kita juga harus memaksimalkan gitu, harus bisa memaksimalkan diri gimana kita menghormati orang yang mengajar kita menghormati seorang pendidik gitu. Karena seorang pendidik itu adalah orang yang sangat-sangat berperan penting gitu dalam dunia pendidikan. Jadi semaksimal mungkin untuk menghargai pendidik gitu. Nah, jadi saya simpulkan ya dari dua sisi tersebut bahwa guru itu pertama idealnya harus ikhlas, kedua kalau bisa gitu apa namanya tuh, guru itu tidak menjadi profesi utama gitu untuk mencari uang gitu. Ingat, uang datang itu alhamdulillah rezeki, tapi bukan menjadi yang utama gitu. Uang itu datang dari profesi itu gitu. Kita bisa cari rezeki di yang lain gitu. Misal kita bisa berbisnis atau sampingan-sampingan yang lain gitu. Untuk mencari apa namanya, uang yang utama gitu. Sedangkan dari guru mah ya udah kita terima aja rezeki yang kita dapatkan gitu. Yang penting niatkan aja karena Allah gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Aisyah atas tambahan jawabannya. Mungkin dari audiens ada? Jika tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kang Satria. 1, 2, 3 ya, tidak ada ya dari audiens. Silakan untuk para pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari Kang Satria. 2 menit ya, satu orang. Izin menjawab ya yang Satria. Ya. Nah, mungkin di sini pertanyaannya apakah ada tes kualifikasi akhlak untuk calon guru? Sebagai pendidik juga kan ada undang-undangnya kan ya, ditegaskan pada undang-undang pasal 10 nomor 14 tahun 2015 bahwa guru itu kan harus mempunyai kompetensi kompetensi pedagogi. Kan ada 4 tuh, harus mempunyai kompetensinya, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, lalu kompetensi profesional. Mungkin dari situ juga kita bisa tahu gitu ya bahwa dengan adanya kompetensi tersebut akhlak tersebut masuk gitu kan, dengan kita harus mempunyai kompetensi tersebut. Kita mungkin kalau dalam tes kualifikasi akhlaknya mungkin ada ya dari pendidik yang lainnya gitu, ada tesnya gitu. Nah, tapi kan di sini juga disebutkan dalam undang-undang tersebut juga kita harus mempunyai kompetensi tersebut. Mungkin akhlak juga termasuk gitu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat pemateri terhadap guru yang melakukan pendekatan dengan bahasa yang layak didengar? Mungkin akan ada juga kan ya dalam metode ceramah gitu. Nah, di situ juga kan kita siswa itu mendengarkan penjelasan dari kita ya. Jadi kita mengajarnya dengan bahasa yang baik gitu, biar siswa tersebut juga mengikutinya. Terus mengajarkan dengan bahasa yang lembut gitu, nggak kasar gitu, biar si siswa juga tahu gitu bagaimana gitu mengajar dengan bisa mengikuti juga gitu dengan metode dengan bahasa yang baik gitulah, nggak kasar gitu. Mungkin gitu aja dari saya. Moderator izin sedikit menambahkan. Iya. Ya, tes. Iya, silakan.
Mungkin mau sedikit ini ya menambahkan juga yang pertanyaan dari Satria. Jadi kan tadi itu apa bentar? Apakah ada yang ininya sih bagaimana pendapat pemateri terhadap guru yang melakukan pendekatan dengan bahasa yang layak atau yang tidak layak ya tadi tuh? Oh, tidak layak ya, bisa salah. Yang tidak layak untuk didengar. Ya, kadang kasar Yang tidak ya. layak. Ya, yang tidak layak didengar gitu ya. Memang sih gitu, mungkin pengalaman dari kita juga ya masing-masing, entah dari pas SD atau mungkin SMA atau mungkin sampai sekarang, ada saja mungkin ya pendidik yang kadang dalam proses pembelajarannya itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang enak untuk didengar. Nah, sebenarnya ya kalau pada umumnya pasti sih kalau walaupun kenyataannya seperti itu gitu ya, yang namanya pendidik pasti mempunyai niat yang sama di mana apa ya ingin memberikan yang terbaik gitu kepada para peserta didik yang menjadi objek didiknya itu sendiri. Nah, apa ya karena kan pada idealnya seperti tadi juga udah dijelaskan kalau pendidik itu harus menjadi uswah atau teladan yang baik gitu bagi para peserta didiknya. Walaupun kenapa sih gitu ya, ada yang, tidak tadi bahasanya yang digunakannya itu tidak layak didengar. Mungkin itu kalau dari pandangan saya pribadi, mungkin itu lebih ke, taktik yang digunakan saat pembelajaran. Kan ada beberapa istilah kan ya, ada pendekatan, ada strategi, metode, kemudian kemudian ada teknik dan taktik. Nah, kalau nggak salah kan kalau teknik itu lebih ke kalau taktik itu sendiri, eh apa namanya, lebih ke ciri khas yang ditonjolkan atau yang ditampilkan oleh seorang pendidik. Nah, nanti juga kita gitu ya sebagai calon-calon pendidik, pasti walaupun misalkan tekniknya sama atau metode yang digunakan saat pembelajaran sama, tapi kita punya taktik atau punya ciri khas tersendiri saat mengajar. Nah, misalkan guru A tuh taktiknya tuh misalkan ada juga yang saat pembelajaran tuh apa sih menggunakan misalkan metode ceramah, tapi berbicaranya itu ada beberapa bahasa yang kalau didengar itu kurang enak. Nah, mungkin emang itu udah ke apa ya, ke taktik beliaunya gitu, udah jadi ciri khas. Kan susah ya kalau namanya jadi karakter seseorang ya sudah begitu gitu. Mungkin itu tuh yang tadinya tidak disengaja sebagai sebuah spontanitas yang tiba-tiba keluar aja. Nah, itu bisa apa ya, mencerminkan karakter dari si seorang pendidiknya itu sendiri gitu. Apa namanya, kalau untuk si peserta didiknya gitu ya, misalkan yang menjadi peserta didiknya, ya kalau ketika ada, gurunya yang seperti itu ya jangan diambil gitu, yang ambilnya yang memang contoh-contoh yang baiknya saja. Kan ya namanya juga, pendidik ya tidak tidak sempurna, pasti ada sisi baiknya, ada sisi yang mungkin, kurang baik untuk dicontohnya, seperti itu. Cukup. Ya, terima kasih kepada TNNDN atas tambahan jawabannya melengkapi jawaban dari Teh Fidra ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:06. Nah, sebelum itu kita minta tanggapan dulu kepada penanyanya. Gimana Kang Satria? Cukup. Thank you. Udah habis ya waktunya ya? Ya, harusnya sampai jam 10, cuma lebih 6 menit ya Bapak ya. Karena mudah-mudahan berkah gitu ilmunya ya. Nah, untuk itu kita serahkan langsung saja kepada guru kita untuk memberikan tambahan-tambahan terkait apa yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, saya selaku Asep Soleh selaku moderator tuh pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Cucu. Silakan. Kan?
Hadir, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pendidik pemelihara alam semesta. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muallim, uswah wa qudwah hasanah lana, kepada para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan salam dari Pak Kiai Aam. Beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat. Mohon doanya dari semuanya, ya. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian beliau mengajak kepada kita, mengingatkan untuk ikut kuliah subuh, ya. Kuliah kajian tafsir Tarbawi setiap hari Rabu pukul 5 sampai pukul 6. Tepatnya besok hari, ya. Ditolong untuk hadir, senantiasa hadir dalam kajian kuliah subuh, kajian tafsir Tarbawi. Insya Allah akan banyak sekali manfaatnya ilmu yang kita dapat. Walaupun mungkin tidak terlalu spesifik ke tafsir Tarbawi, ya, karena banyak yang dikaji, justru itu akan lebih memperkaya kita, ya. Termasuk kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya, lewat WA ke saya atau ke chat di kolom chat yang ada di Zoom, ya. Nanti insya Allah akan dijawab. Itu, ya. Apa tadi amanah dari Pak Kiai untuk saya sampaikan, mohon jadi perhatian. Baik, terkait dengan konsep pendidik dalam Islam atau dalam pendidikan Islam, merujuk kepada konsep pendidikan itu sendiri, ya. Ada tarbiyah, ada ta'lim, itu yang paling yang paling umumnya, ya. Kemudian kalau mau ditambah ada tadris, ada tazkiyah, ada tahdib, ya. Nah, itu semua bisa diambil kata itu menjadi isim fa'il, ya. Ya, kalau dari tarbiyah jadi murabbi, dari ta'lim jadi muallim, dari tadris jadi mudarris, dari tazkiyah jadi muzakki, dari tahdib jadi muhaddib. Nah, itu sebetulnya sudah cukup bisa mengambil atau menggali konsep pendidik,
ya, konsep pendidik dalam Al-Qur'an. Dari situ dikembangkan. Dari makna tarbiyah, apa itu tarbiyah? Nah, murabbi, kemudian itu dapat dirumuskan gitu ya. Dari kata tarbiyah itu dirumuskan bagaimana sosok orang yang bisa menyampaikan atau berperan dalam pendidikan, dalam tarbiyah. Tarbiyah Allah murabbi gitu ya. Misalnya sosok yang di situ murabbi itu pendidik yang betul-betul telaten, yang betul-betul memelihara dari awal sampai akhir, sampai sukses gitu ya. Dan tarbiyah ini umum sifatnya. Kemudian mu'allim, mungkin ta'lim itu lebih ke transfer of knowledge, membelajarkan. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa membelajarkan. Lebih dari instructor yang hanya transfer of knowledge, tapi membelajarkannya memiliki distingsi ya, pembeda. Tentu ya, pendidik dalam Islam itu kan sangat khas, spiritual gitu ya. Tidak hanya transfer of knowledge, termasuk knowledge of religion, of Islam, enggak. Tapi betul-betul di sini ada nilai lebih. Nilai spiritual, nilai uswah hasanah, nilai kudwah gitu ya. Jadi profesional dalam pendidikan Islam bagi seorang guru atau pendidik itu bukan cuma profesional dalam penguasaan materi atau kecerdasan gitu ya, aspek knowledge, atau juga termasuk pengetahuan dalam aspek pedagogik, profesional, bisa mengajar gitu ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan sekarang itu profesional itu misalnya dia memiliki ijazah juga ya, dia melewati pendidikan, tahapan-tahapan pendidikan. Nah, bukan cuma itu, tapi memang dalam pendidikan Islam itu seorang pendidik itu harus benar-benar memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu, karena dia adalah kelanjutan atau kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sang murabbi. Ya. Allah itu kan sang murabbi yang mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan kepanjangan tangan lagi gitu kan. Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Allah sang murabbi turun ke Nabi Muhammad SAW, Rasul ya, sebagai Rasul. Bahkan dikatakan dalam hadis, ana atau inni innama bu'ithtu mu'alliman. Nah, selain innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, ada hadis innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai muallim. Nah, berarti ini bisa jadi dalil banget gitu ya, bisa jadi dalil tentang bahwa Rasul, Nabi itu adalah sosok pendidik. Ya, jelaslah pendidik gitu ya. Dalam Al-Qur'an di sini juga ada stepnya atau bahkan rincian-rincian tentang tugas Nabi. Tadi dikatakan ya, yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ini ada 3 ayat yang mirip ya redaksinya. Dalam Al-Jumu'ah juga ada misalnya apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ya. Gimana? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kalau ayat ini ya redaksinya. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa gitu.
Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab, Al-Qur'an wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ditafsirkan oleh para mufassir sebagai al-hadis atau as-sunnah. Jadi ada 3 kalau dalam hadis ini ya. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Jadi ada 3 tilawah, tazkiyah, ta'lim. Nah, ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama berikutnya, ini kan adalah warasatul anbiya. Termasuk juga guru. Guru itu adalah warasatul anbiya, ya, al-ulama. Kan ulama yang punya ilmu. Kita insya Allah melalui pendidikan seperti ini, perkuliahan, insya Allah memiliki ilmu. Nah, jadilah kita adalah ulama. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Nyambung tuh, gitu ya. Nah, hal seperti ini yang harus ada dalam pendidikan Islam. Kesadaran bahwa kita adalah kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepanjangan tangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi tanggung jawabnya betul-betul spiritual, gitu. Spiritual. Menyampaikan ilmu. Ada kesadaran dalam dirinya kita itu sedang menyampaikan ilmu Allah. Ilmu itu dari Allah, ya, kebenaran itu dari Allah. Kita itu tidak memiliki apa-apa. Kita tidak mampu membuat orang itu soleh, gitu kan. Tidak bisa membuat orang itu mengikuti apa yang kita katakan, kita kehendaki, ya. Yang berkehendak, yang maha berkehendak, yang maha bisa memutarbalikan hati seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali terus connect-nya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini distingsi ya, distingsi seorang pendidik dalam Islam. Kemudian ada tadi apa? Mudarris, tadris, mudarris yang mengajarkan, mendidik, sama tadris ya. Kemudian muzaki, tazkiyah. Jadi bukan cuma masalah fisik misalnya ya kalau pendidikan itu, atau masalah otak, tapi masalah hati. Bahkan ini bisa dikatakan ini justru pembeda ataupun core dari pendidikan Islam, ya. Akhlak kalau mau ini kan mungkin konkretnya adalah akhlak, bagaimana menciptakan peserta didik yang berakhlak. Jadi karakter, lebih ke karakter. Nah, kalian nanti jadi pengajar PAI di sekolah umum ya, atau di perguruan tinggi umum. Nah, ini akan ada bedanya ya, ada distingsinya dengan PAI di madrasah atau PAI di di sekolah-sekolah Islam gitu ya. Akan lebih ke karakter sebenarnya ya, karakter. Kan lebih ke karakter, bagaimana memoles anak-anak yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Kalau misalnya di perguruan tinggi kan ada jurusan-jurusan segala macam. Terus ada PAI, ini PAI untuk apa? Nah, PAI ini ya supaya anak itu jadi anak yang beragama, berkarakter agama gitu misalnya. Ahli fisika yang agamis gitu kan. Ahli biologi yang agamis. Ahli manajemen catering gitu misalnya ya. Ahli geografi yang Islami dan seterusnya. Nah, jadi itu. Tapi kalau mau masuk ke konsep pendidik secara umum, ya artinya segala sesuatu lah, segala karakter yang baik itu memang yang harus ada dalam diri seorang pengajar dalam Islam gitu ya. Kalau murabbi ya kita sudah bolak-balik membahas ini.
Ini ada misalnya dalam surat Al-Fatihah gitu kan ya. Dalam surat kemudian Murabbi yang Allah itu Rahman Rahim ada dalam surat Ar-Rahman. Nah, dalil-dalilnya kita bisa ketahui di situ ya. Kemudian muallim ya dari Iqra ya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama gitu ya. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam dan seterusnya. Muallim, bagaimana muallim? Nah, kita coba kembangkan ini. Tentu bukan satu-satunya ya. Kalau misalnya kita bicara bagaimana pengembangan konsep pendidik dalam Islam itu bukan satu-satunya, artinya kita mengambil dari Al-Quran. Quran bisa jadi salah satu sumber, walaupun ini adalah sumber utama dan pertama. Ya. Karena kita juga harus melihat hadis, ya karena kita tahu bahwa Al-Quran banyak yang masih zonni, yang masih global, yang masih umum. Ya ini perlu penjelasan-penjelasan dari hadis, termasuk juga dari pengalaman-pengalaman umat Islam dalam sejarah. Gitu ya. Nah ini kan hasil pengalaman, hasil ilmu juga, hasil olah pikir gitu kan, budidaya istilahnya atau budaya atau peradaban. Nah, ini kan yang diajarkan juga oleh Islam bahwa kita itu harus atau oleh Al-Qur'an kita harus menggunakan akal kita, menggunakan potensi yang ada dalam diri kita dari akal ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan seterusnya itu mengharuskan kita untuk terus berpikir gitu. Ya. Jadi jangan terbatas misalnya pada kata-kata tertentu juga yang kalau misalnya tidak ada kata kuncinya dalam Al-Qur'an maka wah ini kayaknya nggak ada atau Islam tertinggal dari konsep pendidik dalam sistem pendidikan Barat misalnya. Tidak seperti itu. Ya, karena memang rujukan Al-Qur'an itu bukan satu-satunya juga gitu ya. Al-Qur'an itu kan garis besar, hudan ya seperti sebagai petunjuk besar, sebagai syariahnya. Syariah itu jalan besar. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang dalil-dalil yang umum, dalil-dalil yang dhonni ini diijtihadi oleh kita, oleh umat Islam, oleh ulama sehingga menghasilkan inovasi gitu kan, inovasi yang tentu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena itu tadi sesuai dengan yang dijelaskan juga bahwa memang pengajar itu harus punya daya rancang ya, bisa merancang dari berbagai hal gitu ya, mengkondisikan atau menyesuaikan dari sisi materi, dari sisi metodologi, dari sisi hal ya segala macamnya, situasi kondisi lingkungan mengkondisikan supaya tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi silakan kalian sebagai guru-guru PAI ya harus benar-benar bisa menjadi guru PAI yang profesional, proporsional gitu ya, yang bukan cuma profesional secara umum dalam pendidikan gitu, dalam sistem pendidikan yang kalau orang itu belajar bukan di IPAI atau bukan belajar di pendidikan agama. Nah, kita ada distingsinya. Profesional itu juga punya profesi gitu ya sebagai guru yang benar-benar yang connected dengan Allah gitu, yang spiritualnya bagus, yang bisa menjadi suri tauladan. Memang berat sekali ini konsep pendidik dalam Islam itu ya. Jadi sosok yang bisa mencontoh Rasulullah SAW sebagai sang muallim gitu ya, yang sebagai guru utama. Nah,
Silahkan. Karena itu ya dari sekarang kita harus siapkan diri kita harus berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah, kita calon-calon guru agama atau calon ulama lah gitu ya, ulama di masyarakat. Dari gesturnya juga beda, cara berbicaranya beda gitu ya. Apalagi dalam masalah ngaji segala macam ya tentu sudah fasih. Nah, ini tugas kita, tanggung jawab kita. Penguasaan materi, penguasaan manhaj, metode, dan semangat. Nah, ini ya himmah, mungkin himmah ini termasuk himmah spiritual, ini harus terkumpul dalam diri kita ya. Jadi kita tidak membedakan misalnya at-thariqah ahammu minal madah, al-maddatu ahammu minat thariqah atau himmatul mudarris ahammun minhuma. Nah, ya memang semuanya itu harus ada dalam diri kita ya. Baik kecerdasan, baik ya materi itu harus terkuasai. Bagaimana kalau kita nggak tahu materinya yang akan kita ajarkan, harus mendalam gitu ya. Kemudian caranya bagaimana, misalnya materi akidah ini diajarkan, bagusnya gimana, thariqahnya atau manhajnya. Nah, kemudian semangat kita, teladan kita, uswah, qudwah kita. Nah, itu ya. Saya kira itu ya tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari materi ini. Kita bisa juga mengembangkan, terus berusaha mengembangkan konsep pendidikan dalam Al-Quran. Baik, terima kasih sekali lagi. Kelas ini sudah bagus diskusinya ya, walaupun nggak ada dosen juga saya kira sudah berjalan ya, luar biasa. Terus ya tetap semangat walaupun di bulan suci Ramadan ya, jangan ngantuk ya. Kalau ini ditutup kameranya bisa suudon saya ini, wah ngantuk nih atau tiduran nih. Makanya kalau bisa ya. Kalau bisa dibuka saja kameranya gitu. Walaupun misalnya dosen dimatiin, nah itu kan yang sedang berbicara itu senang, ada yang mendengarkan. Kalau misalnya ditutup, nggak tahu mendengarkan atau tidak kan gitu ya. Baik, sebelum ditutup sekali lagi jangan lupa besok ya kuliah subuh ikut semuanya. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.